Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dominas sa'ada fid dunya wal akhirah. Liman amana wa amila amalan salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan saum di tahun ini. Dengan bertemunya bulan suci yang agung ini, bulan yang penuh dengan rahmat, penuh yang barokah dan ampunan dan penghulu seluruh bulan. Dengan bertemunya bulan Ramadan tahun ini menunjukkan jatah umur kita pun makin berkurang dari jatah semula, dan kita makin dekat pada alam kubur. Artinya kita terus laju pada akhirat, sedangkan dunia terus laju meninggalkan kita. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya ibnu Adam, irtahalatid dunya mudbiratan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wahai anak Adam, dunia laju meninggalkan kita. Wa artahalatil akhirata mukbilatan, dan akhirat laju menghampiri kita. Walikulli wahidin minhuma banunan, di antara masing-masing dari keduanya itu ada anak-anaknya. Wa kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yauma, karena hari ini ada amal, wala hisabun, tapi tidak ada hisab. Wala godun hisabun wala amalun, sedangkan nanti di akhirat ada hisab tetapi sudah putus beramal. Karena itu, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah umur kepada kita sekalian, dan masih kita diberi kesempatan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, seyogianya untuk orang-orang mukmin dapat mempergunakan jatah umur ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita memperbanyak amal soleh untuk bekal kita, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan merasakan lagi bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mensyukuri mengisi bulan yang penuh barokah dan rahmat dan ampunan ini dengan berbagai kegiatan ibadah lebih ditingkatkan, baik mahdoh atau ghair mahdoh.
Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih digiatkan. Infak dan sedekah lebih ditingkatkan. Tadarus Al-Qur'an lebih dimasyarakatkan. Bulan Ramadan oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai kesempatan emas untuk mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Padahal kita tahu bahwa beliau seorang hamba yang sudah dijamin masuk surga. Ada 5 keistimewaan yang diberikan pada umatku, kata Rasulullah SAW, di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumku, yaitu 1. Pada permulaan Ramadan Allah melihat, memperhatikan umatku. Barang siapa yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan adab siksa selamanya. Yang kedua, air liur umatku yang sedang berpuasa pas ada sore harinya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari harumnya minyak kasturi. Yang ketiga, para malaikat selalu mohonkan ampun bagi umatku setiap siang dan malamnya. Dan keempat, Allah memerintahkan kepada surga supaya bersiap, wahai surga, untuk menerima hambaku yang hampir istirahat dari kelelahan hidup di dunia menuju rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, setiap akhir malam Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan kepada seluruh umatku yang saum dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan saum dengan ikhlas, tujuannya hanya mencari doa Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Adanya ibadah saum menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin. Sebab bulan Ramadan itu membawa barokah untuk seluruh umat Islam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah saum kita melatih diri baik lahiriah atau batiniah untuk mencapai derajat yang mulia, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang harus kita bawa, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali wa tajawwadu fa innahu rajadi takwa. Berbekallah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu persiapkanlah diri kita untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbekal takwa, insya Allah kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umat Islam merasakan nikmat yang ada di dalamnya, maka mereka akan mengharapkan seluruh bulan merupakan bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita teliti dalam Al-Quran ada beberapa ayat, mulai ayat Al-Baqarah 183, 184, 185, dan 187. Di sana kita lihat ujung-ujung ayat itu sendiri. Kalau di surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, kita melaksanakan saum itu tiada lain, mudah-mudahan dengan ikhlas karena Allah, tujuannya tetap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaifiahnya adalah menurut tata cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dari ayat yang 184-nya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu baik bagimu
kalau kamu tahu ilmunya. Kalau seandainya kita betul-betul bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu bahwa ini adalah ketetapan bahwa kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk orang yang seperti itu, maka dia akan bergembira begitu ada di pada bulan Ramadan itu sendiri. Dan di ayat ke-185-nya itu sendiri, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan menjadi orang yang syukur kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena bagaimanapun juga seseorang, baik dia banyak harta, tinggi jabatan dan lain sebagainya, kalau dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hidup dan kehidupannya itu sendiri akan merasa tidak akan tenang, tidak akan gembira, selalu hidup dan kehidupannya itu sendiri dalam ada kesedihan dan kesusahan. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Jadi orang dalam hidup dan bukan karena banyak hartanya, bukan karena tinggi jabatannya, tetapi barokah dari hartanya itu sendiri yang akan membawakan kepada dirinya adalah mendapat menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam ayat yang selanjutnya itu sendiri adalah mudah-mudahan la'allakum yarsudun, mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul lurus dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Kita tidak tergoda dalam hidup dan kehidupan itu sendiri untuk selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul dalam hidup dan kehidupannya itu sendiri, dia tahu bahwa dia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ibadah saum itu sendiri dia yakin bahwa dia akan mendapatkan keluar dari saum itu mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. An Abdullah bin Amrin wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ukhbirukum bi ahbaikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dari Abdullah bin Amr, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah aku habarkan kepada kamu orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya nanti dekatku. Beliau mengulanginya 2 atau 3 kali. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah mengatakan, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlak di antara kamu sendiri. Inilah hadir rahimakumullah, bahwa ibadah-ibadah mahdoh yang selalu diperintahkan kepada kita itu sendiri, bukan kita menjalankannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang yang selalu melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia akan menjadikan orang yang selalu berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. An Abi Darda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aflaha man ahlasa qalbahu lil imani wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shadiqan wa nafsahu mutmainnatan wa khaliqatahu mustaqimatan. Dari Abi Dar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahagia orang yang mengikhlaskan hatinya menerima iman, menjadikan hatinya selamat, lidahnya benar, jiwanya tentram, dan akhlaknya lurus. Maka gembiralah orang yang seperti itu. Maka orang yang keluar dari Ramadan itu dengan betul-betul imanan wahtisaban, dia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluar dari Ramadan itu sendiri seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itulah hadirin rahimakumullah, marilah kita sambut bulan Ramadan ini betul-betul dengan keikhlasan diri. Betul-betul kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dalam
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul mendapatkan manusia insanul kamil, insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keluar dari Ramadan itu sendiri kita akan bergembira karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.